Halo semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi penginderaan jarak jauh menawarkan solusi alternatif untuk pemetaan struktur geologi. Salah satu data yang banyak dimanfaatkan dalam pemetaan yaitu Digital Elevation Model atau DEM, yang merupakan representasi digital permukaan bumi dalam bentuk grid ketinggian. Salah satu sumber data DEM yang populer dan dapat diakses secara gratis yaitu Shuttle Radar Topography Mission atau SRTM. Maka daripada itu, kami kelompok 1B kami hadir untuk memberikan penjelasan apa yang kami kerjakan pada proyek kali ini dengan judul Pemetaan Struktur Geologi dengan pendekatan DEM SRTM di Kota Ternate. Perkenalkan, saya Sofyan Maulana Ahmad sebagai moderator dan pemateri ketiga. Halo, saya Adisi Jolina Sawani sebagai pemateri pertama. Saya Intan Jansya Putri sebagai pemateri kedua. Saya Fira Pramusa sebagai pemateri keempat. Saya Safira Rustam sebagai pemateri kelima. Dan saya Siti Hajar Haji Yusuf sebagai pemateri keenam. Dan saya Amri Iwan sebagai pemateri ketujuh. Saya Farian H sebagai pemateri ke-8. Dan saya Auda Nurullah sebagai pemateri ke-9. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang materi pertama kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Adisti Jolina Syawane. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Geologi struktur memegang peranan penting dalam memahami sejarah geologi suatu daerah, termasuk identifikasi dan analisis lineaman dan struktur lainnya yang dapat mempengaruhi berbagai macam aspek, seperti potensi sumber daya mineral, stabilitas lereng, dan mitigasi bencana alam. Kota Ternate merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geologi yang menarik untuk diteliti. Keberadaan gunung berapi aktif dan sejarah tektonik yang kompleks menjadikan Kota Ternate memiliki struktur geologi yang unik. Namun, keterbatasan data geologi rinci di Kota Ternate menjadi kendala dalam pemetaan struktur geologi secara menyeluruh. Kemajuan teknologi penginderaan jauh menawarkan solusi alternatif untuk pemetaan struktur geologi. Salah satu data yang banyak dimanfaatkan adalah data Digital Elevation Model atau DEM. Salah satu sumber data DEM yang populer dan dapat diakses secara gratis adalah Shuttle Radar Topography Mission atau SRTM. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis metode pemetaan struktur geologi menggunakan Digital Elevation Model atau DEM dan Shuttle Radar Topography Mission SRTM dalam konteks Kota Ternate. Yang kedua, memanfaatkan data DEM SRTM untuk pemetaan struktur geologi di Kota Ternate. Yang ketiga atau yang terakhir, mengevaluasi hasil pemetaan struktur geologi dengan pendekatan DEM SRTM terhadap pemahaman tentang potensi georisiko, termasuk potensi bencana alam dan geologi, stabilitas lereng, serta potensi sumber daya alam, perencanaan tata ruang, dan pengembangan infrastruktur di Kota Ternate. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama karena sudah memberikan saya kesempatan untuk membahas lebih lanjut materi selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Cahya Putri dengan NPM 073822111062. Di sini saya selaku pemateri kedua yang akan membahas tentang geologi daerah. Jadi, Kota Ternate terbentuk oleh Gunung Gamalama yang mengambil tempat di atas jalur penunjaman yang miring ke timur dengan sudut yang kecil. Gunung Gamalama merupakan sebuah gunung api aktif yang terletak di busur Pulau Halmahera sebelah timurnya Maluku. Pada wilayah ini diperkirakan sebagai wilayah pertemuan dari beberapa lempeng, di antaranya ada lempeng Pasifik, Eurasia, dan juga Australia, serta beberapa lempeng kecil yang lainnya. Pada morfologi Gamalama umumnya landai di bagian pantai, tetapi menjadi lebih curam ke arah puncak. Batuan yang menyusunnya terdiri dari 3 generasi, yang diantaranya ada Gamalama tua, Gamalama muda, dan juga Gamalama dewasa. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang metode penelitian. Nah, penelitian dari proyek kami yaitu dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Untuk data yang kami gunakan yaitu data DEM SRTM yang diakuisisi pada tanggal 3 Mei
2024. Nah, yang diakses di mana itu dengan resolusi spasial jarak sebesar 5 meter yang diunduh dari website Tanah Air Indonesia.go.id. Untuk dari ekstraksi data DEM sendiri itu meliputi dari struktur geologi, menghasilkan dari data sedikit relief, ada juga lineamen, ada kemiringan lereng, ada arah hadap lereng, ada pola aliran air, dan ada juga yang terakhir itu kurvatur. Nah, untuk pendekatan interpretasi yang kami lakukan pada proyek kali ini yaitu dengan pendekatan morfologi melalui ada proses, ada material, dan yang terakhir itu struktur. Oke, next. Nah, kali ini masuk pada metode penelitian. Penelitian yang kami lakukan itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada akuisisi data. Nah, akuisisi data sendiri itu yang pertama tuh berupa pengambilan data DMS-RTM dengan spasial 5 meter yang diperoleh pada area penelitian. Oke, yang selanjutnya ada analisis DEM. Nah, untuk analisis DEM sendiri itu kami menggunakan beberapa software, yaitu ada ArcGIS, ada Rockworks, dan ada PCI Geomatika. Nah, itu berupa hasil ada peta slope, ada peta aspek, ada peta select relief, ada peta kelurusan, dan ada diagram Mauer yang kami gunakan software Rockware. Dan yang terakhir ada tuh untuk peta aliran sungai yang kami dapat dari SAP peta lokasi. Nah, untuk selanjutnya itu kami melakukan interpretasi dari data-data DEM yang kami olah sebelumnya. Untuk proses overlay sendiri dan interpretasi serta analisis kami lakukan itu untuk mendapatkan dari data-data yang saya sebutkan sebelumnya untuk memiliki hasil berupa peta petatif. Nah, yang terakhir masuk pada verifikasi hasil. Untuk verifikasi hasil sendiri kami menggunakan data primer berupa data survei lapangan dan data sekunder pada lokasi penelitian. Tetapi dikarenakan keterbatasannya untuk waktu dan lokasi yang jauh dari untuk susah untuk diakses, kami menggunakan data foto udara berupa Google Earth. Nah, untuk dari setelah melakukan verifikasi hasil, kami juga itu memiliki data sekunder berupa peta geologi daerah penelitian untuk mencocokkan adanya kondisi sesar pada lokasi penelitian yang kami lakukan. Nah, dari verifikasi hasil yang ada itu kami mendapatkan dan beberapa struktur dan memiliki hasil berupa itu peta geologi, peta struktur geologi. Oke, ini kami melakukan metode analisis data. Nah, untuk metode analisis data sendiri itu yang pertama sini saya jelaskan itu ada data sekunder yaitu DEM SRTM resampling. Setelah itu seperti penjelasan sebelumnya itu kami melakukan spatial analis, itu berupa ada peta aspek, ada peta slope, ada peta lineamen, ada hillside, ada kurvatur, dan ada drainage network. Nah, dari beberapa variabel itu kami melakukan overlay analisis serta interpretasi yang menghasilkan peta struktur geologi. Nah, setelah itu kami melakukan verifikasi lapangan. Nah, sebelum itu kami juga memiliki data peta geologi regional dan kami melakukan studi literatur. Nah, dengan data dua yang ada, kami melakukan analisis dan reinterpretasi sekali lagi untuk melakukan dan menentukan kondisi-kondisi struktur geologi. Nah, setelah itu dari semua pengolahan yang ada itu kami memiliki berupa hasil akhir yaitu peta struktur geologi. Oke, mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Pilar Pramesgatif. Di sini saya akan membahas hasil pengolahan. Pada proposal kami mendapatkan 6 hasil pengolahan. Di sini saya akan membahas 2 hasil pengolahan yaitu shaded relief dan lineamen. Shaded relief bertujuan untuk meningkatkan kontras variasi intensitas pada gambar yang halus, lebih dari representasi contouring duri 1987, sehingga interpretasi morfologi dan litologi bisa dilakukan lebih maksimal. Arah pencahayaan yang digunakan dalam pembuatan shaded relief ada 4 azimut, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat.
sudut elevasi matahari yang digunakan yaitu 75. Yang kedua yaitu lineamen. Kelurusan atau lineamen struktur merupakan kelurusan yang dikontrol oleh struktur geologi yang menghasilkan kelurusan topografi seperti punggungan bukit dan lembah, depresi atau escarpment, dan sebagian besar kelurusan tersebut merupakan manifesting dari arah kekar, sesar, lipatan, daik, dan kontak lapisan batuan. Setelah mendapatkan syarat relief, dilakukan ekstraksi kelurusan secara otomatis menggunakan bantuan perangkat lunak PCI Geomatika dengan modul lain. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Safira Rustam, NPM 073822111069. Di sini saya akan membahas materi tentang slope, di mana slope adalah kemiringan dan arah hadap lereng akan sangat membantu dalam interpretasi struktur geologi. Perubahan nilai yang signifikan pada kemiringan lereng dan arah hadap lereng dapat diidentifikasi sebagai kehadiran struktur linear. Kemiringan lereng dikalkulasi dalam satuan derajat yang kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu datar 0 derajat sampai 8 derajat, landai 8,01 derajat sampai 15 derajat, agak curam 15,01 derajat sampai 25 derajat, curam 25,01 derajat sampai 40 derajat, dan sangat curam lebih dari 40 derajat. Lokasi penelitian terlihat didominasi oleh kemiringan lereng datar. Selanjutnya yaitu aspek atau arah hadap lereng by default akan terpetakan pada 8 daerah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut, serta satu kelas sebagai datar. Arah hadap lereng akan menggambarkan dengan baik pola bentukan topografi akibat struktur sehingga sangat membantu dalam analisis kelurusan lembah dan pegunungan. Nantinya akan dampak dengan jelas pada peta arah hadap lereng. Keduanya akan berasosiasi dengan pergantian atau pertemuan dari dua arah hadap lereng yang berbeda. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Haji Yusuf dengan NPM 073822111065. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran air pada proposal penelitian kami. Pola aliran merupakan petunjuk penting untuk mengetahui jenis batuan dan kontrol struktur pada suatu daerah, di mana aliran air sungai di daerah penelitian terbagi ke dalam 3 tipe, yaitu pola rektangular, dendritik, dan subdendritik, di mana pola rektangular dikontrol oleh struktur dan membentuk sungai beserta percabangannya yang memiliki pembolokan yang tajam yang dikontrol oleh adanya kekar dan sesar. Dan untuk pola aliran dendritik dan subdendritik membentuk sungai bermuara ke sungai utama dengan pola yang dikendalikan oleh litologi yang relatif homogen. Selanjutnya yaitu ada kurvatur. Kurvatur didefinisikan sebagai turunan kedua dari suatu permukaan atau slope of slope. Kurvatur sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi suatu area yang memiliki perubahan dan variasi kemiringan lereng serta arah hadap lereng yang signifikan tinggi. Tumpang susun antara kurvatur, profil kurvatur, dan plane kurvatur dengan shade relief dan dam dapat lebih menonjolkan aspek morfologi. Hal ini akan memudahkan dalam interpretasi dan delineasi kelurusan struktur linear. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan untuk materi selanjutnya saya serahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Amru Irwan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang interpretasi struktur geologi proposal metode penelitian kami. Jadi, interpretasi struktur geologi itu diawali dengan menggabungkan hasil ekstraksi kelurusan dari limasan azimut yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, yakni shaded relief,
itu digunakan sebagai dasar dalam menggabungkan kelurusan ini, di mana interpretasi ini dilakukan secara manual pada perangkat lunak sistem informasi geografis. Kemudian pada interpretasi struktur geologi ini juga terdapat tumpang tindih kelurusan dengan peta hadat relief, arah hadap lereng, serta jaringan sungai yang memudahkan proses interpretasi. Hasil dari proses ini adalah kelurusan yang di dalamnya memuat informasi tentang kelurusan punggungan dan kelurusan lembah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Farian Haya. Saya akan menjelaskan tentang kondisi lapangan pada proposal penelitian kami. Kondisi lapangan proposal penelitian kami ialah struktur geologi yang muncul pada lokasi penelitian berupa sesar dan kekar. Lokasi sesar dapat diinterpretasikan dan diperkirakan dari data DM, sedangkan lokasi kekar sulit ditemukan dari data DM. Kekar lebih mudah ditemukan dengan mengamati di lapangan secara langsung. Pada penelitian kali ini, untuk meninjau lapangan secara langsung tidak dapat digunakan karena area lokasi pengidentifikasi sulit diakses dan memakan waktu yang banyak. Maka daripada itu, untuk meninjau langsung di lapangan dilakukan dengan foto udara Google Earth untuk melihat lokasi pengidentifikasian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, perkenalkan, nama saya Laude Amirullah Mukmin. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini, antara lain: 1. Data DM dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang struktur geologi melalui ekstraksi informasi shader relief, lineamen, slope, aspek, drainage network, dan kurvatur. 2. Penggunaan sudut altitude 75 derajat lebih menunjukkan efek morfologi pada lokasi penelitian sehingga digunakan untuk mencari wake sum. 3. Struktur geologi yang dapat dipetakan dari data penginderaan jauh hanya berupa sesar. Meskipun kekar juga banyak berkembang di lokasi penelitian, hal ini dikarenakan keterbatasan resolusi spasial DEM yang digunakan. 4. Analisis data DEM secara umum hanya dapat menunjukkan indikasi lokasi keterdapatan sesar, sedangkan jenis dan arah sesar tidak dapat diinterpretasikan dari DM. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.